yang seringkali terjadi pada sebuah lokasi, selain menjadikan wilayah tersebut tampak menjadi kumuh, dan tentu saja banyak menimbulkan dampak permasalahan terhadap lingkungan hidup. Mulai dari bau busuk yang menyengat, sampai dengan berjangkitnya berbagai macam bibit penyakit. Belum lagi jika musim penghujan tiba, sampah juga dituding sebagai penyebab utama terhadap terjadinya banjir. Mulai dari selokan yang tersumbat sampah sampai dengan penumpukan sampah pada aliran sungai. Permasalahan ini terjadi tentu saja disebabkan karena ulah manusia itu sendiri, yakni akibat dari ketidakpedulian kita terhadap pentingnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh dampak terjadinya penumpukan sampah menjadi permasalahan yang memusingkan bagi hampir semua pengelola kota-kota berpenduduk padat yang ada di seantero negeri ini. Coba bayangkan, jika permasalahan sampah ini tidak ditangani secara serius, maka yang terjadi adalah lingkungan yang kotor serta kumuh. Dan bukan itu saja, penumpukan sampah yang terus-menerus dan tidak segera ditangani, lambat laun namun pasti akan dapat mencemari lingkungan hidup kita. Tak terkecuali, Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia juga bermasalah dengan sampah. Di bulan Februari tahun 2014 saja, dalam sehari masyarakatnya memproduksi sampah hingga mencapai 6.700 ton. Sampah ini dihasilkan oleh penduduk ibu kota yang menurut data kependudukan yang dimiliki oleh BPS tahun 2009 berjumlah sekitar 9.223 juta jiwa. Wow, sungguh jumlah sampah yang luar biasa banyaknya. Dan tentu saja hal ini membutuhkan penanganan yang serius agar wajah ibu kota tetap tampak cantik. Kabupaten Bogor yang memiliki luas wilayah 2.710,62 km persegi dengan jumlah penduduk 4.070.630 jiwa dan merupakan daerah dengan jumlah penduduknya terbesar di Provinsi Jawa Barat. Tentu saja memiliki permasalahan yang sama dalam menangani permasalahan sampah seperti kota-kota lainnya. Karena produksi sampah di Kabupaten Bogor cukup banyak, permasalahan sampah sepenuhnya memang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor, karena dinas ini yang berwenang menangani masalah sampah. Namun, bukan berarti lantas masyarakat menyerahkan begitu saja permasalahan sampah ini kepada pemerintah. Seharusnya jika sudah menyangkut dengan masalah hajat hidup orang banyak, terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, tentu saja peran aktif dari masyarakat masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu sebuah kesadaran dari anggota masyarakat itu sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan hidupnya. Mulai dari sekarang, stop buang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di saluran-saluran air atau sungai. Tentu saja hal ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Bayangkan, saluran air atau sungai yang telah dipadati dengan tumpukan sampah, tiba-tiba saja harus menampung jumlah debit air yang sangat banyak akibat guyuran hujan deras. Maka yang terjadi adalah air akan meluap dari saluran air atau sungai tersebut dan menimbulkan banjir. Untuk program penanganan sampah di Kabupaten Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah mempunyai agenda untuk di tahun 2014 ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita ada kegiatan implementasi 3R. Artinya di situ kita akan mencoba merangkul masyarakat untuk bisa mengolah sampahnya sendiri. Sudah ada titik-titik atau lokasi-lokasi yang sudah kita bangun dengan kita memberi bantuan berupa gedung pengolah sampah, mesin pencacah plastik dan pencacah kertas, serta motor 3 roda untuk pengangkutan sampah di lokasi tersebut. Selain itu,
Kita juga mencoba memberikan pelatihan kepada masyarakat melalui kegiatan fasilitasi peran serta masyarakat di bidang persampahan. Sementara untuk melakukan kegiatan pengangkutan persampahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2014 ini mempunyai armada truk sampah sebanyak 145 unit, di mana tersebar di 7 UPT, yaitu Cibinong, Jonggol, Ciawi, Ciampea, Parung, Lewiliang, dan Jasinga. Kendalanya adalah masih banyaknya sampah-sampah liar. Untuk itu, kita tetap mencoba untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Dari 145 truk sampah yang non-retribusi, ada sebanyak 7 unit, sehingga yang 138 unit adalah truk yang retribusi yang dibebankan oleh Pemda kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk mendapatkan target retribusi. Untuk TPA, kita sebetulnya tidak mempunyai TPA. Kita hanya mempunyai tempat saja yang mempunyai tempat, tidak mempunyai lokasi di Desa Galuga, Cibungbulang. Sebenarnya yang mempunyai tempatnya adalah Kota Bogor. Itu dengan kondisi yang ada sekarang itu sebetulnya sudah tidak bagus atau sudah tidak muat untuk penampungan sampah. Dan di kita juga ada rencana pembangunan TPPAS Nambo yang insya Allah rencananya tahun 2015 akan operasional. Sebelum operasional TPAS Nambo, TPA Galuga akan coba kita lebih diefisiensikan. Meskipun banyak kendala-kendala di sana, terutama akhir-akhir ini dengan banyaknya kayak kejadian kemarin seperti truk sampah yang dianggap mau, padahal bukan hanya itu. Mungkin karena efek sosial dari masyarakat. Sementara untuk pengolahan sampah mandiri, kita sudah mempunyai rekan-rekan di KSM atau kelompok swadaya masyarakat, seperti di Perumahan Puspasari, kemudian di desa di Gunung Sindur, di Gunung Putri, di Ciomas, serta di daerah Bojonggede. Itu sudah banyak membantu kita dalam pengolahan sampah. Ada juga beberapa KSM yang mempunyai pengolahan sampah dengan nama Bank Sampah. Kita memberikan apresiasi kepada mereka. Bahkan di setiap ada fasilitasi dan pendidikan untuk pengolahan sampah, mereka kita undang untuk dijadikan sebagai fasilitator. Yang akhirnya saya berharap, karena sampah itu bukan hanya tugas dari pemerintah atau tugas dari DKP, tapi merupakan tugas keseluruhan warga masyarakat. Kalau kita bayangkan, kalau misalnya satu hari satu tong sampah, kalau sejuta hari sejuta tong sampah, sudah kebayang bagi kita. Dan yang menjadi kendala kita di lapangan adalah yaitu tadi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana akibat dari membuang sampah sembarangan, terutama untuk daerah-daerah yang belum kita sampai untuk kita layani. Dan itu menjadi beban buat kita. Satu sisi kita dibebankan untuk retribusi, satu sisi kita juga harus melayani. Kegiatan pengolahan sampah yang terdapat di lingkungan masyarakat sebaiknya memang sudah harus mulai digiatkan. Sebelum sampah sampai ke tempat pembuangan sampah, masyarakat dihimbau untuk memilah sampahnya menjadi 2 bagian, yaitu sampah kering dan basah, atau sampah organik dan non-organik. Ada hal yang sepatutnya kita tiru dari kegiatan warga RW 12 Perumahan Pusparaya Desa Bojongbaro, Kecamatan Bojonggede. Lingkungan hidup masyarakat di sini sangat bersih, karena masyarakat di lingkungan ini memiliki tempat pengolahan sampah sendiri. Sampah yang dihasilkan oleh warga RW 12 merupakan sampah yang telah dipisahkan oleh setiap anggota warga. Dan setiap harinya sudah ada petugas sampah yang mengumpulkan sampah-sampah tersebut. Selanjutnya hanya sampah-sampah basah saja yang langsung masuk ke tempat pengolahan sampah untuk diproses menjadi pupuk organik dan pelet pakan ikan. Sedangkan sampah kering dipilah-pilah lagi untuk dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Setelah itu baru dilakukan pemanfaatan untuk berbagai bentuk kerajinan tangan. Sementara itu, bagian lainnya yang tidak dapat diproses menjadi barang kerajinan dikumpulkan dan dijual kiloan untuk didaur ulang. Untuk melakukan proses pengolahan sampah organik hingga menjadi pupuk organik atau pelet pakan ikan, membutuhkan proses waktu yang panjang.
Karena proses untuk bisa menghasilkan pupuk organik ataupun pelet ikan banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Mulai dari memilah bahan, mencacah sampah agar menjadi potongan-potongan kecil, kemudian ada pula bahan yang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Dengan maksud agar bahan tersebut akan dapat lebih cepat menjadi pupuk organik dalam berproses jika telah melalui pembakaran terlebih dahulu. Sahabat Bumi, saat ini kita sudah ada di saung pengolahan sampah, yaitu tempat pengolahan sampah rumah tangga yang akan diproses menjadi pupuk kompos. Dan limbah yang dikumpulkan ini asalnya dari limbah warga atau masyarakat yang tinggal di perumahan Pusparaya, Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojonggede. Dan kalau sahabat Bumi mau tahu prosesnya seperti apa, yuk ikut kita. Ya, sahabat Bumi, kali ini saya sudah berada di saung pengolahan sampah dan di samping saya kali ini sudah ada Bapak Yono yang akrab sekali disapa dengan Pak D. Nah, saung pengolahan sampah ini letaknya ada di perumahan Pusparaya, Desa Bojonggbaru, Kecamatan Bojonggede, dan langsung aja kita ketemu sama Pak D. Selamat pagi, Pak D. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Pak D ya? Alhamdulillah. Tadi mau tanya dulu nih, sebetulnya saung pengolahan sampah ini sebetulnya apa sih? Ingin apa ya? Lingkungan itu bersih yang pertama. Bersih dari sampah. Bagaimana cara ngatasin sampah untuk di lingkungan kita sendiri ini khususnya di RW 12. Di perumahan Pusparaya ya? Ya, perumahan Pusparaya. Oke. Nah, kalau untuk kapan sih berdirinya, Pak De? Kalau berdirinya tanggal 9 Juni 2009. Kalau untuk yang mengelolanya sendiri, Pak De, ada berapa orang sih di sini? Sebetulnya pengelolanya satu, saya sendiri. Didampingin teman-teman untuk pengangkut sampah, pemilah itu ada 3. Jadi semua totalnya 4 orang. Ada 4 orang ya? Oke, terus selain itu untuk cari bahan bakunya sendiri, ini gimana caranya? Oh, jadi gini, untuk nyari bahan baku kita ambil dari tiap-tiap warga. Itu pun rolling, Mbak, sistemnya. Jadi harus dari RT sekarang RT 3, RT 4. Nah, berarti besok RT 2, RT 1. Besoknya lagi RT 5. Ketemunya 2 hari sekali. Jadi wilayah mana aja sih yang jadi pegangan ya, Pak De nih? Ini kebetulan di 1 RW 12 ini ada 5 RW, jadi RW 1, 2, 3, 4, 5, Mbak. Kemudian untuk cari bahan bakunya sendiri, Pak De, ini mulainya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Jadi kalau waktunya itu yang jelas dari jam 8, nanti jam 9 lah udah selesai. Dibawalah ke tempat ini, yang saung ini, baru ada pemilahan. Nah, pemilahan itu jenis-jenis barangnya seperti ini. Nanti jadi pemilahannya nanti ada jenisnya macam-macam, Mbak ya. Yang kita nanti bisa dikomposkan, terus yang kita nanti bisa namanya barang rongsok lah ya. Itu macam-macam modelnya sih. Yang jelas tuh ada jenis plastik, aqua, kaleng, koran, terus yang disebut emberan, kertas putih. Nah, yang satu lagi yang untuk pakan lele. Ternak. Iya, ternak. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatan si kompos sendiri tadi setelah diangkut si sampahnya kemudian dipilah, ini ada berapa banyak proses lagi, Pak De? Prosesnya itu ya sebetulnya masih banyak, Mbak. Karena itu kan tiap hari harus ditambah dan harus dibalik juga proses untuk pengomposannya. Jadi kita
Yang jelas nanti ada apa yang namanya itu fermentasi. Jadi untuk pembusukan sampah biar cepat menjadi kompos. Seperti yang di sana tuh. Setelah sampahnya dipilah, tadi masing-masing ada yang sampah kayak apa, gelas-gelas bekas air mineral, terus ada kertas dan lain-lain. Itu setelah dipilah proses selanjutnya ini seperti apa? Setelah dipilah kita tuh yang namanya itu ya dipak. Setelah dipak baru dijual, Mbak. Yang jenisnya seperti itu. Kalau yang jenis untuk dikomposkan kita komposkan. Tapi ada juga yang jenis kita bakar, Mbak, yaitu RDF-nya. Jadi RDF karena kita tuh juga nggak punya untuk penampungannya, jadi kita bakar, kita ambil abunya untuk fermentasi juga. Kalau proses fermentasi ini Pak De, sebetulnya bentuknya ini seperti apa sih? Fermentasi itu bentuknya, jadi untuk fermentasinya berupa cairan, Mbak. Jadi yang kita cairan itu kita siramkan ke bahan-bahan kompos. Cairan fermentasi itu bisa kita produksi sendiri nggak sih Pak? Atau Pak De mungkin ada beli juga nih dari luar? Oh, kebetulan di sini tuh produk sendiri, Mbak. Jadi iya betul. Walaupun kesannya kita tuh semua serba manual, alhamdulillah kita bisa bikin produk yang seperti itu gitu. Proses fermentasinya itu berapa lama sih? Oh, kalau menghitung berapa lamanya kita tuh berdasarkan tempatnya juga, berapa luasnya. Kalau emang kita tempatnya tuh kecil, umpama skala rumah tangga pakai ember, itu bisa dalam waktu tuh 15 hari mungkin itu udah jadi. Kalau yang ini karena kita tuh partainya besar, jadi bisa 3 bulan. Sahabat Bumi, setelah sampahnya tadi sudah dipilah-pilah, ternyata sampah-sampah itu nggak cuma bisa dijadikan pupuk kompos loh, tapi bisa juga dijadikan sebagai pakan ternak. Kayak misalnya pakan lele atau ayam, ada bebek, entok, dan lain-lain. Tapi ternyata itu nggak bisa langsung diberikan ke ternak ya, tapi harus difermentasikan terlebih dahulu. Dan seperti apa sih bentuk fermentasinya itu? Langsung tanya sama Pak De. Pak De, agak ngeri nih dari jauh-jauh ya. Bentuk fermentasinya seperti apa Pak De? Bisa ditunjukkan nggak sih? Ini nih, Mbak. Nah, ini yang namanya fermentasi nih, Mbak. Masih banyak belatung. Nah, ini semua jenis-jenis ini dari limbah dari warga yang notabene-nya tuh jenis makanan, Mbak. Tumbuhnya belatung-belatung ini apa memang prosesnya seperti ini atau nanti dia akan menghilang sendiri atau seperti apa? Akan menghilang sendiri nanti, Mbak. Setelah nanti itu menghilang sendiri, ini tidak ada yang jenis kayak minyak seperti itu, nggak ada, Mbak. Jadi sudah berbentuk seperti tepung. Nah, ini tadi yang setelah yang itu, Mbak, ini yang udah siap untuk diproduksi jadi impelet. Ya, ini yang seperti ini udah mengandung kayak jenis bau-bau tape. Ini kan udah hampir akhirnya ya Pak De ya. Ini prosesnya berapa lama dari yang awal tadi? Ini prosesnya cukup lama juga, ada 3 bulanan ini. Ini udah nggak ada belatungnya lagi kan Pak De? Ya, ada sudah. Ini belatungnya udah campur. Iya benar. Sahabat Bumi, untuk melakukan proses fermentasi pasti ada dong bahan dasarnya atau bahan bakunya untuk fermentasi. Kita juga nggak tahu sebetulnya ya. Kalau kita nggak tahu, langsung aja tanya lagi sama Pak De ya. Pak De, ini bahan baku untuk fermentasi ini kalau Pak De ini belikah atau proses bikin sendiri kah? Kebetulan bahan-bahan sini kita ambil dari hasil pemilahan yang tadi sampah tersebut berasal dari sampah warga. Nah, jenis-jenisnya ada jenis daun-daunan, terus buah-buahan, sedikit ada rumput. Iya, masuk itu. Jadi semua emang lebih berhubungan dengan itu. Ada juga yang jenisnya dari sifat ikan, seperti contoh ini saya tambahin dengan terasi, Mbak. Kayaknya bisa langsung ditunjukin Pak De. Oh iya. Kok, Pak De? Ayo, Pak De? silahkan ini. Nah, inilah prosesnya. Oh, ini cair ya Pak De ya? Iya. Nah,
ada ampasnya lagi nih. Ampas masih ada di bawah, cuman kalau kita ngambil harus sistemnya harus disaring dulu gitu. Gitu. Tapi yang kita pakai ini memang cairannya ya. Iya benar. Oke. Jadi gini ternyata. Jadi gini sahabat bumi, bentuk dari cairan fermentasi itu sendiri, dan Pak D ini produksi sendiri. Itu yang harus digarisbawahi. Sahabat bumi, setelah tadi prosesnya panjang sekali, pembuatan komposnya, kompos cairnya, bahan baku fermentasinya, terus juga ada pelet pakan ternaknya. Kali ini sudah ada nih hasilnya yang bisa kita banggakan. Ayo kita lihat aja sama-sama. Ada apa aja nih Pak D kali ini? Ini hasil apa? Pupuk padatnya. Ini untuk ukuran berapa? Ini ukuran 4 kilo. Iya. Terus yang ini pupuk cairnya. Nah, ini pupuk cair yang bisa digunakan untuk fermentasi, juga untuk pupuk tanaman-tanaman hias, bahkan tanaman tahunan seperti jati. Kayu-kayu besar ya Pak? Iya betul. Ini yang satu lagi nih yang Terus familiar ini banget nih. Waduh, berat banget. yang namanya pelet, limbah dari warga juga ini. Asalnya dari limbah warga. Iya betul. Bentuknya udah nggak kelihatan kayak limbah. Iya karena udah diproses. Seru banget. Nah ini kalau ini biasanya penggunaannya untuk berapa lama ini? Ini ukuran sebesar ini? Ukurannya paling 2 hari 3 hari. Terus 3 hari pemakaian. Iya. 3 hari pemakaian seperti ini tadi. Iya, ini kan 5 kilo. Oh 5 kilo. Kalau untuk pupuk komposnya sendiri, itu untuk ukuran 4 kilo itu penggunaannya untuk berapa lama? Kalau 4 kilo itu untuk tergantung medianya. Media potnya kecil kita butuh paling 2 kiloan. Kalau yang gede ini satu pot. Itu pun dicampur tanah lagi. Kalau untuk produk yang Pak D buat sendiri di sini, produksi sendiri, ini ada selain ada pupuk kompos ukuran 4 kilo, ada pakan ternak juga pelet, ada pupuk apa cair ya? Iya. Dan satu lagi nih sama juga ya pupuk Sama, kompos. itu Beda ukuran. Iya, ukuran 5 kiloan. Oh, ukuran 5 kilo. Wah, pasti asik banget nih. Langsung bercocok tanam nih kayaknya habis ini. Iya. Iya, itu harus. Pemirsa, kalau saja langkah baik yang telah dilakukan oleh warga RW 12 Desa Bojong Baru ini dapat ditiru dan diikuti oleh masyarakat lain, rasanya selain akan meringankan pekerjaan pemerintah, anggaran yang dialokasikan bagi penanganan masalah sampah akan dapat ditekan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ingat, mulai dari sekarang, jangan buang sampah sembarangan. Cintai lingkungan hidup kita agar hidup kita pun menjadi lebih berkualitas. Sahabat bumi, pentingnya melestarikan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di saluran-saluran air. Dan sepertinya usai sudah perjumpaan kita hari ini di Saung Pengolahan Sampah. Sampai jumpa.